Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Jadi perkenalkan saya Dr. Muhammad Abista yang sedang berjaga di klinik pada siang hari ini. Kalau boleh tahu ini dengan Bapak siapa? Rocky, Oke, Bapak Rocky saat ini usianya sudah berapa Pak? 25 tahun. 25 tahun ini masih bujang atau sudah berkeluarga? Dengan saya sudah menikah dengan 2 orang anak perempuan. Sehari-harinya Bapak bekerja sebagai apa Pak? Sopir truk tangki. Pendidikan terakhirnya Pak? Saya hanya tamat SMA Saat ini Bapak beralamat di mana? di 5 Manisapes. Oke, jadi kenapa Bapak datang pada hari ini? Ada yang bisa saya bantu? Iya loh. Begini, seminggu yang lalu teman saya sesama sopir truk menderita batuk darah. Setelah dia berobat, ternyata dokter bilang dia menderita kanker paru. Penyebabnya itu adalah karena merokok. Karena itu saya takut kan, saya juga perokok. Tentu jangan sampai terkena kanker paru. Kalau boleh tahu, kapan Bapak pertama kalinya mulai merokok? Sejak usia 15 tahun. Berarti kira-kira sudah 10 tahun ya Pak? Iya. Dan kenapa Bapak mulai merokok waktu itu? Itu sebenarnya karena ikut-ikutan aja nih. Teman-teman saya ikut merokok karena coba-coba, malah jadi ketagihan itu sekarang. Dalam sehari itu bisa habis berapa Pak? Bisa sampai 24 batang. Oh, benar juga Pak. Oke, selanjutnya sini saya ada beberapa daftar pertanyaan. Bapak mau menjawab dengan jujur ya Pak? Baik. Yang pertama itu berapa banyak rokok yang bisa Bapak isap dalam sehari? 1 sampai 10, 11 sampai 20, 21 sampai 30, atau di atas 30 batang per hari? 21 sampai 30. Oke. Yang kedua, seberapa cepat Bapak menyalakan rokok pertama Bapak setelah Bapak terbangun? Dalam 5 menit pertama, setengah jam pertama, 1 jam pertama, atau di atas 1 jam? 1 jam pertama. Oke. Rokok mana yang paling Bapak tidak rela untuk dihentikan? Rokok pertama di pagi hari atau rokok di waktu-waktu lainnya? Di waktu-waktu lain ya, terutama setelah makan. Bekerja. Oh, apakah Bapak merokok lebih banyak pada 2 jam pertama hari Bapak atau pada 2 jam di akhir hari Bapak? 2 jam akhir hari. Apakah Bapak ada rasa kesulitan untuk menahan rasa ingin merokok ini, terutama di tempat seperti klinik ini yang dimana merokok itu tidak boleh? Iya dok, nah, susah sekali saya kalau nggak merokok. Kemudian jika Bapak sakit berat, yang dimana Bapak itu harus berbaring sepanjang waktu, kira-kira apakah Bapak masih tetap berkeinginan untuk merokok? Iya dok. Jadi berdasarkan jawaban Bapak tadi, didapat untuk tingkat ketergantungan Bapak terhadap nikotin itu cukup berat Pak. Selanjutnya, apakah Bapak sudah ada upaya untuk berhenti merokok sebelumnya? Tidak pernah dok, karena Oh, saya nggak tahu kalau kanker paru itu sebabkan kemudian merokok. baik. Jadi ini yang pertama kalinya ya Pak. Hmm, Apakah Bapak sudah siap jika mulai besok sampai 6 bulan ke depannya Bapak stop merokok? Kira-kira apakah Bapak sudah siap? Insya Allah sih ya dok. Bapak? Jadi eh, di sini saya ada daftar isi yang akan menggambarkan seberapa besar motivasi Bapak untuk berhenti merokok ini. Dari skala 1 sampai 10, Bapak bisa memilih mana yang dirasa cocok dengan keadaan Bapak saat ini. Boleh lihat dulu Pak. Ya baik dok. Dari tingkat 10 tingkat motivasi ini saya pilih nomor 5 dok. Saya sering berpikir untuk berhenti merokok, tapi saya tidak punya rencana. Terima kasih dok. Oke. Jadi untuk pilihan Bapak tadi, Bapak sering berpikir untuk berhenti merokok sebelumnya, tapi tidak ada rencana ya Pak. Betul dok. Jadi untuk perencanaan berhenti merokok ini kita ada dua. Yang pertama kita akan menentukan kapan tanggal Bapak berhenti merokok. Kalau besok kira-kira apakah Bapak sudah siap? Siap dok. Baik. Yang kedua itu kita menentukan bagaimana cara untuk Bapak berhenti merokok. Untuk berhenti merokok ini Bapak ada dua pilihan. Ada yang langsung berhenti seketika dan ada juga yang berhenti bertahap. Kira-kira Bapak lebih cocok dengan yang mana? Kalau berhenti seketika saya nggak sanggup dok.
Mungkin yang bertahap aja. Bagaimana caranya? Oke, untuk yang berhenti bertahap ini, Bapak ada dua pilihan lagi. Ada yang dengan menunda waktu mulai merokoknya, dan ada satu lagi dengan jumlah batang rokoknya yang dikurangi. Pengurangan saja, Dok. Pengurangan saja. Baik, jadi Bapak dalam sehari itu merokok sebanyak 24 batang per harinya, dan Ya. target kita pada akhir minggu ini atau di hari ketujuh itu Bapak sudah benar-benar berhenti. Jadi setidaknya setiap hari itu Bapak mengurangi 4 batang rokok per harinya. Jadi misalkan hari ini Bapak masih merokok 24 batang, di hari esoknya kita kurangi 4 batang, berarti sisa 20. Untuk lusa yang 20 tadi kita kurangi lagi dengan 4, sampai seterusnya nanti di hari ketujuh sudah benar-benar nol, tidak ada lagi rokok yang Bapak jual. Kalau begitu nggak sanggup saya tuh, Dok. Terlalu berat. Masalah saya sudah lama merokok, sudah lebih dari 10 tahun. Bagaimana cara yang lain lagi? Oh, begitu ya Pak. Jadi mungkin saya perlu mengingatkan Bapak lagi bahwa rokok ini lebih banyak ruginya dibanding untungnya. Yang pertama itu terkait dengan kesehatan, yang mana Bapak tahu tadi rokok ini bisa menyebabkan kanker paru, Pak. Dan kanker paru itu saat ini sampai sekarang ini masih belum ada obatnya. Dan yang kedua terhadap ekonomi juga, Pak, berpengaruh. Jadi bakar rokok ini sama halnya dengan bakar duit, Pak. Ya. Dan yang terakhir terhadap orang sekitar Bapak, terutama anak istri Bapak di rumah, itu juga akan terkena paparan asap rokok. Dan Begitu ya, Dok. ya, mereka juga bisa berisiko terkena kanker paru. Menurut Bapak sendiri, apa bahaya jika Bapak tetap melanjutkan rokok ini, Pak? Ya, sepanjang saya yang baru tahu, Dok, itu karena saya juga akan menderita kanker paru seperti teman saya itu. Hmm. Sebenarnya dari rokok itu apa yang Bapak dapatkan, Pak? Kalau saya boleh tahu. Ya rasa senang aja, Dok. Saya rileks dan mudah berkonsentrasi kan, juga jadi lancar, nah gitu. Oh, begitu. Jika tiba-tiba berhenti nanti, mungkin apa kendala yang akan Bapak hadapi ya, Pak, kalau tiba-tiba berhenti merokok? Jangankan berhenti, eh, cuma berhenti berapa jamnya itu udah nggak enak, mulut terasa asam. Oke. Jadi mungkin cukup sekian untuk pertemuan kita pada hari ini, Bapak. Mungkin kedepannya Bapak bisa dipikir-pikir lagi lebih matang sebelum memutuskan ingin tetap lanjut merokok atau berhenti merokok. Nanti kita ketemu lagi di minggu selanjutnya. Oke. Terima kasih Bapak. Selanjutnya, edukasi pada klien yang bekas berhenti merokok. Assalamualaikum, selamat siang Pak. Waalaikumsalam. Jadi bagaimana Bapak setelah seminggu ini, bagaimana kabarnya? Ya sangat berat, Dok. Kira-kira apa yang dirasakan selama 1 minggu ini tanpa rokok, Pak? Yang sangat mengganggu sekali itu sakit kepala. Saya itu akibatnya saya nggak bisa kerja dan sering marah-marah. Jadi bagaimana itu bicara dengan saya? Jadi sebenarnya untuk sakit kepala ini memang biasa untuk orang yang baru berhenti merokok. Saran saya itu untuk sakit kepala Bapak bisa lebih banyak untuk minum air atau jalan-jalan di udara segar selama ya beberapa menit aja, atau nanti kalau sakit kepalanya sangat mengganggu, nanti saya akan merasakan obat pereda sakit kepalanya itu Bapak. Dan kemudian tadi Bapak, Boleh saya minta resepnya apa obatnya? ini saya resepkan obat ini. Oh, baiklah, terima kasih, Dok. Jadi jika tidak ada gejala atau kendala lainnya, mungkin cukup untuk pertemuan kita pada hari ini. Juga selamat Bapak karena sudah berusaha untuk berhenti merokok selama seminggu ini. Saya akan dukung Bapak hingga bebas dari asap rokok. Jadi
untuk berhenti merokok ini memang harus bertahap Pak, tidak bisa secara tiba-tiba. Jadi mungkin sekian, terima kasih. Sama-sama.